Saya dulu suka baca biografi orang. Sampai fotonya pernah saya tempel di dinding kamar saya. Che Guevara yang pakai topi baret. Karena saya terpukau dengan kisah hidup dia. Dia dokter, anak orang kaya, ditinggalkannya istana bapaknya, masuk ke hutan karena tertarik ingin menyelamatkan orang kena malaria. Che Guevara pernah menjadi inspirasi hidup saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa acara dokter perlu ada peduli sesama? Masalah peduli sesama ini, itu tidak lihat jabatan apanya. Itu di belakang Koki Sunda ada panti asuhan namanya Pajar Harapan. Nama ketuanya Pak Yazid. Pak Yazid, ya. Dalam pengalaman Pak Yazid mengelola panti asuhan, ya, jenis-jenis manusia apa aja yang bersedekah? Macam-macam kata Pak Yazid. Pernah suatu kali kami diajak buka bersama Pak Ustaz. Satu bis anak yatim dibawa. Terus di mana? Lokalisasi. Sampai di dalam, nggak mungkin kami pulang, sudah sampai di lokasi. Apa kata WTS itu? Pak, tolong doanya panjang ya, dosa kami banyak. Artinya apa? Orang jahat sekalipun tetap ada naluri ingin berbagi dalam dirinya. Apalagi orang baik. Pak Yazid di antara semua profesi, tentara, polisi, ustadz, dokter, teknokrat, bisnismen, siapa yang paling banyak sumbangannya selama Bapak mendirikan panti Pajar Harapan? Apa kata Pak Yazid? Yang paling banyak sumbangan ke panti ini adalah polisi, gitu. Itu dia. Itu untuk menyenangkan hati Pak Kapolres. Ustaz Somad kalau ceramah depan polisi dia bilang polisi, pas depan dokter dia bilang dokter. Ini enggak, di depan dokter saya bilang polisi, nanti pas di depan polisi baru saya bilang dokter. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Artinya apa? Tidak lihat agama, yang namanya naluri berbagi. Ada seorang turis dari Amerika, non muslim, ingin berjemur di Bali karena mereka putih. Maka saya bersyukur pada Allah dilahirkan tidak putih, tak perlu berjemur, udah hitam. Dia mau berjemur di Pantai Kuta. Begitu dia keluar dari hotel, dia lihat ada perempuan ngantri panjang. Apa itu? Tempat bersalin. Melihat itu dia tidak jadi berjemur, dia pulang ke Hawaii, dijualnya rumah mewah banglonya, lalu dia bangunkan rumah bersalin gratis di Bali, free. Dan ketika itu PBB memberikan dia Nobel Perdamaian Kesehatan Dunia karena dia sudah punya rasa berbagi. Jadi masalah berbagi ini, peduli sesama, tidak lihat agama. Mau Islam, mau Kristen, mau Konghucu, mau beragama maupun tidak, maka dia tetap akan berbagi. Makanya ada satu buku berjudul The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Ternyata ketika kita menerima enak, tapi ada yang lebih enak. Apa dia? Ketika berbagi kepada orang lain. Ini yang mau kita rasakan hari ini. Taburkan maaf, sucikan hati, peduli sesama. Saya yakin dan percaya 100%, kepedulian dokter jauh lebih besar daripada profesi yang lain. Kenapa? Karena setiap anak-anak saya tanya, kau mau jadi apa? Pasti dia jawab, mau jadi dokter. Belum pernah saya jumpa anak-anak, kau mau jadi apa? Jadi ustad. Belum pernah. Baru belakangan inilah, setelah ada beberapa ustad yang viral di internet. Dulu kalau anak mau jadi apa? Jadi dokter. Dulu saya tak paham kenapa anak-anak ini semua mau jadi dokter. Setelah sekarang baru saya paham rahasianya. Martil besar dari besi, tangkainya kayu, dipegang oleh tukang. Dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, tungtang, cuman 70.000. Tapi martil kecil dipegang dokter, dipukulkannya ke lutut 2 kali, 7 juta. Sebelah kiri 7 juta, 2 kali pukul 14. Jadi kalau dokter tak berbagi, itu memang dosanya luar biasa. Tukang jaga malam,
banyak security yang di mall-mall itu. Senter besar, dipegangnya senter itu dari maghrib sampai matahari terbit. 12 jam megang senter tak tidur. Gajinya berapa? 70.000. Saya bertanya itu tukang jaga malam. Dokter, kecil aja senter. Tengok telinga kanan, tengok telinga kiri, 5 juta. Tengok pula lubang hidung. La ilaha illallah Muhammad. Patutlah anak-anak itu mau jadi dokter. Oleh sebab itu maka dokter amat sangat mungkin untuk berbagi. Saya dulu suka baca biografi orang. Sampai fotonya pernah saya tempel di dinding kamar saya. Che Guevara yang pakai topi baret. Karena saya terpukau dengan kisah hidup dia. Dia dokter, anak orang kaya, ditinggalkannya istana bapaknya, masuk ke hutan karena tertarik ingin menyelamatkan orang kena malaria. Che Guevara pernah menjadi inspirasi hidup saya. Belakangan saya tahu rupanya dia komunis, tak bertuhan. Ternyata orang tak bertuhan pun ada kepedulian dalam hatinya. Maka kalau kita yang mengaku bertuhan tidak peduli, di akhirat Che Guevara senyum-senyum nengok kita. Aku masuk neraka tapi aku pernah peduli gitu. Kau mau masuk surga ngaku aja gitu dia. Kau biarkan orang di meranti sana tunggang langgang lintang pukang, kata Che Guevara. Apa maknanya? Bahwa kepedulian adalah naluri kemanusiaan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum, kalian tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Ustaz Somad, ya, saya rencana ada mau mencaleg jadi anggota legislatif. Mantap, saya bilang. Apa motivasinya? Ada orang hidup ini macam dalam maskoki dalam akuarium. Pagi makan, siang makan, malam makan. Ada jantan, ada betina, punya anak. Makan punya anak, makan punya anak, makan punya anak, mutar, mati lampu, mati. Tak ada misi dalam hidupnya. Tak ada ingin kebaikan umat. Tapi ada orang-orang merasakan kepuasan batin. Kerja, punya anak, punya rumah, punya mobil, menikah, liburan, pulang. Itu pulang, mati, selesai. Tak pernah berbuat apapun. Tapi ketika ada orang yang pernah membangun rumah sakit gratis di Bali, walaupun tak Islam, ada orang pernah berbagi menyelamatkan terkena penyakit malaria di hutan, walaupun tak bertuhan, tapi dia pernah berbuat untuk kehidupan. Jangan lupa subscribe, like and share.